kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan proyek MKWK Bahasa Indonesia yang beranggotakan Aliasa Sadabila, ada saya sendiri Indra Ramadhani, dan ada Riana Dewi, dengan judul laporan persepsi mahasiswa berkerukunan terhadap ujaran kebencian di TikTok, studi kasus Cambuk Sumbar FIRB Asda. Kita masuk pada yang pertama, bab 1, pendahuluan. 1.1 yaitu latar belakang. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses dan menyebarkan informasi. Platform media sosial seperti TikTok ini menjadi salah satu medium yang paling populer, terutama di kalangan generasi muda, termasuk mahasiswa baru. TikTok memungkinkan penggunanya untuk berbagi video pendek yang dapat dengan mudah menjangkau audiens luas, menjadikannya tempat yang strategis untuk menyampaikan berbagai opini, promosi, hingga kritik sosial. Bagi mahasiswa baru, sebagai generasi digital native yang aktif menggunakan media sosial, fenomena ini dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap isu-isu sosial dan politik. Nah, melalui penelitian ini diharapkan dapat dipahami bagaimana mahasiswa baru memandang ujaran kebencian di TikTok, khususnya terkait kasus Cambuk FIRB Asda. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dampak bagaimana persepsi mahasiswa baru terhadap ujaran kebencian yang berkaitan dengan Cambuk Sumbar FIRB Asda di platform TikTok. Rumusan yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya persepsi mahasiswa baru terhadap ujaran kebencian di TikTok terkait Cambuk Sumbar FIRB Asda? Yang ketiga, apakah ada perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa baru yang aktif dan tidak aktif di TikTok terkait ujaran kebencian terhadap Cambuk Sumbar FIRB Asda? Yang keempat, strategi apa yang dapat dilakukan untuk menangkal dampak negatif ujaran kebencian tersebut terhadap mahasiswa baru? Nah, tujuannya yang pertama, mendeskripsikan persepsi mahasiswa baru mengenai ujaran kebencian yang berkaitan dengan Cambuk Sumbar FIRB Asda di TikTok. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya mahasiswa baru terhadap ujaran kebencian tersebut. Yang ketiga, membandingkan persepsi mahasiswa aktif dan tidak aktif di TikTok terkait ujaran kebencian terhadap Cambuk Sumbar FIRB Asda. Yang keempat, mengetahui strategi yang dapat dilakukan untuk menangkal dampak negatif ujaran kebencian di TikTok. Nah, dari tujuan itu ada juga terdapat manfaat. Yang pertama, dari segi akademik, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang studi media sosial dan politik. Yang kedua, praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas dalam upaya menanggulangi penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Nah, manfaat ketiga dari sosial, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya mahasiswa, tentang bahaya ujaran kebencian dan pentingnya literasi digital. Nah, untuk bab 2, tinjauan pustaka akan dibacakan oleh Ayesa. Pada Ayesa, silakan. Pertama yaitu batasan teori. Batasan teori ini kasus ujaran kebencian yang terjadi di Indonesia terus meningkat seiring berjalannya waktu. Fenomena ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan studi yang mengetahui lebih jauh mengenai ujaran kebencian yang terjadi di media sosial. Yang ditinjau dari kematangan emosi dengan kecerdasan moral sebagai mediator. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kuantitatif. Skala yang digunakan adalah skala kematangan emosi
kecerdasan moral dan fitnah ujaran kebencian. Pengertian dari ujaran kebencian itu sendiri adalah istilahnya itu hate speech, adalah setiap komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu dalam upaya untuk memprovokasi, mempermalukan atau menyakiti orang atau sekelompok orang lain. Ujaran kebencian ini biasanya menyebutkan aspek ras, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas, berorientasi seksual, kewarganegaraan, agama, serta hal-hal lainnya. Ujaran kebencian dalam arti hukum adalah perkataan atau ujaran perilaku, tulisan maupun pertunjukan dilarang yang memicu adanya kekerasan, sikap prasangka pihak pelaku, penyertaan atau korban yang adanya tindakan kekerasan. Di TikTok itu sendiri, ujaran kebencian mencakup segala bentuk komunikasi seperti teks, gambar, suara, atau video yang bertujuan untuk menyerang, merendahkan, menghasut, atau menyebarkan kebencian terhadap individu atau sekelompok berdasarkan atribut tertentu seperti ras, etnis, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas gender, disabilitas, status kewarganegaraan, atau karakteristik sosial lainnya. Kedua yaitu tentang studi kasus yang kami ambil, yaitu Epriardi Asda. Epriardi Asda ini adalah Epriardi Asda ini adalah cagup Sumatera Barat yang lagi mencalon. Di sini kasusnya yang viral itu seorang caleg cekcok dengan Bupati Solok Epriardi Asda. Caleg bernama Batul dari Partai Gerindra tersebut menyatakan perihal alasan istrinya yang merupakan tenaga honor di RSUD Arosuka Solok yang dipecat Bupati. Dalam video viral tersebut, Bupati Solok Epriardi Asda ini tanpa menghadiri satu acara kemudian dicegat oleh Batul yang menanyakan perihal pemecatan istrinya dan sejumlah pejabat lain di Pemkab Solok. Epriardi tidak terima dengan nyataan tersebut, langsung menjawab dengan suara kasar. Nah, kasus ini kasus perselisihan antara Bupati Solo atau sekarang yang sekarang menjadi cagup Sumatera Barat ini menyoroti dinamika politik lokal yang penuh ketegangan. Insiden ini dimulai saat Batul mempertanyakan pemecatan istrinya, seorang tenaga honor di RSUD Arosuka yang telah bekerja selama 17 tahun. Menurut Batul, pemecatan tersebut bermotif politis terkait pencalonan sebagai caleg. Epriardi menanggapi dengan nada tinggi, mempertahankan bahwa tindakan tersebut merupakan kewenangan berdasarkan penilaian profesional. Namun Batul menyebutkan alasan pemecatan tidak pernah dijelaskan secara transparan, meskipun ia telah mencoba mencari klarifikasi dari
pihak terkait. Konflik ini memicu reaksi masyarakat karena melibatkan bahasa dan perilaku emosional dari kedua belah pihak. Insiden ini menjadi sorotan luas di media sosial, memperlihatkan tantangan dalam menjaga etika komunikasi, khususnya dalam konteks hubungan pemimpin daerah dan warga. Kejadian tersebut juga membuka diskusi tentang perlunya transparansi dalam keputusan pemerintahan daerah, terutama yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Pendekatan profesional dalam mendekati konflik tersebut ini sangat penting untuk mencegah evakuasi ketegangan dan menjadi integritas hubungan publik. Selanjutnya, bab 3 akan dibacakan oleh. Baik, kita masuk pada bab 3, metode penelitian. 3.1 jenis penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur dan menganalisis persepsi mahasiswa baru terhadap ujaran kebencian yang muncul di platform TikTok, khususnya yang berkaitan dengan calon gubernur Sumatera Barat, yaitu Yardi Asdaq. Nah, dalam konteks ujaran kebencian di media sosial, penelitian kuantitatif dapat membantu mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam persepsi mahasiswa baru. Nah, misalnya data yang dikumpulkan dapat menunjukkan hubungan antara tingkat pendidikan, latar belakang, sosial, dan persepsi terhadap ujaran kebencian yang muncul di TikTok. Penggunaan metode kuantitatif juga memungkinkan peneliti untuk melakukan generalisasi terhadap populasi yang lebih luas. Nah, dapat menyimpulkan data dari mahasiswa baru yang berbagai universitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai persepsi mahasiswa baru terhadap ujaran kebencian di TikTok. Nah, 3.2 populasi dan sampel. Nah, dalam populasi penelitian ini, mahasiswa baru yang terdaftar di Universitas Andalas pada tahun ajaran 2024-2025. Nah, mahasiswa baru dipilih sebagai populasi karena mereka merupakan generasi yang lebih aktif menggunakan media sosial termasuk TikTok dan lebih rentan terhadap pengaruh kebencian, ujaran kebencian. Nah, sampel dalam penelitian ini akan diambil menggunakan teknik purposive sampling, di mana peneliti memilih responden yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut mencakup mahasiswa baru yang aktif menggunakan TikTok dan telah terpapar konten yang berkaitan dengan Yardi Asdaq. Dalam menentukan ukuran sampel, peneliti akan menggunakan rumus Slovin yang memungkinkan penentuan ukuran sampel representatif dari populasi dengan asumsi tingkat kesalahan yang dapat diterima sebesar 5%. Peneliti akan menghitung jumlah responden yang diperlukan untuk mencapai hasil yang valid. Hal yang penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Nah, 3 metode pengumpulan data. Metode yang digunakan yaitu kuesioner. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur persepsi mahasiswa baru terhadap ujaran kebencian yang terdapat di TikTok. Nah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut. Kuesioner ini akan mencakup pertanyaan tertutup dan terbuka yang memungkinkan responden untuk memberikan pendapat mereka secara mendalam. Desain kuesioner akan meliputi beberapa bagian antara lain demografi responden, frekuensi penggunaan TikTok, jenis konten yang sering dilihat, serta persepsi terhadap ujaran kebencian. Prosedur distribusi kuesioner akan dilakukan secara daring melalui platform media sosial dan email. Hal ini bertujuan untuk menjangkau mahasiswa baru dengan lebih efisien dan cepat. Peneliti akan memanfaatkan jaringan universitas dan organisasi mahasiswa untuk menyebarkan kuesioner tersebut.
dalam distribusi kuesioner ini, peneliti juga memberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan pentingnya partisipasi responden sehingga diharapkan untuk meningkatkan tingkat respons. Ya, 3.4 analisis data. Setelah data terkumpul, analisis statik yang dilakukan untuk menginterpretasikan hasil yang diperoleh dari kuesioner. Teknik ini digunakan antara lain yaitu teknik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan frekuensi jawaban, serta analisis inferensial untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, interpretasi hasil ini akan mencakup pemahaman mengenai hubungan antara variabel yang diteliti. Misalnya, peneliti akan menganalisis apakah terhadap hubungan signifikan antara frekuensi penggunaan TikTok dan persepsi negatif terhadap ujaran kebencian. Hasil analisis ini akan disajikan dalam melalui analisis data yang cermat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai dampak ujaran kebencian di TikTok terhadap persepsi mahasiswa baru. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam mengatasi masalah ujaran kebencian di media sosial. Penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai ujaran kebencian dan dampaknya di kalangan generasi muda, khususnya di Indonesia. Nah, selanjutnya bab 4 yaitu hasil dalam bahasan akan disampaikan oleh Erik. Pada Erik. Selanjutnya adalah bab 4 hasil dan pembahasan. 4.1 hasil yang dicapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi TikTok sebagai platform utama yang memaparkan isu ujaran kebencian berperan besar dalam membentuk pandangan dan sikap mahasiswa baru terhadap isu tersebut, terutama dalam mempengaruhi generasi muda yang sedang menontonnya. Dengan demikian, tujuan utama proyek ini adalah untuk memahami perspektif mahasiswa baru terhadap ujaran kebencian di TikTok yang mengaitkannya dengan norma-norma yang signifikan. Kontribusi proyek ini terhadap pemahaman karena hasilnya menunjukkan pentingnya menanamkan norma-norma sejak dini untuk membentengi diri dari pengaruh negatif. Selanjutnya 4.2 pembahasan hasil. 4.2.1 yaitu hasil kuesioner. Bisa kita lihat bahwa mayoritas responden adalah mahasiswa baru Fakultas Keperawatan dan Teknologi Informasi, dan juga diikuti oleh beberapa fakultas lainnya seperti Ekonomi Bisnis, Ilmu Kelautan dan Perikanan, Ilmu Budaya, Peternakan, Teknik, dan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang menunjukkan keterlibatan mahasiswa baru terkait kasus ujaran kebencian di TikTok terhadap Cagup Sumbar Epyardi Asda. Selanjutnya ada 95,5% mahasiswa baru yang memiliki aplikasi TikTok. Hasil ini mengidentifikasikan bahwa TikTok adalah aplikasi yang sangat diminati oleh responden. Nah, selanjutnya mayoritas responden menunjukkan perspektif positif mengenai kegunaan aplikasi TikTok sebagai sumber informasi. Sekitar 54,5% responden menganggap TikTok berguna, sementara 40,9% menilai aplikasi ini sangat berguna. Dan demikian sekitar 95,4% responden secara keseluruhan memiliki pandangan positif terhadap TikTok. Hasil ini mencerminkan bahwa TikTok telah berhasil memenuhi kebutuhan sebagai besar bagi pengguna untuk akses informasi baru dan kemampuan untuk menghadirkan informasi dalam format yang menarik dan mudah dipahami. Namun perlu diingat bahwa pandangan negatif yang kecil juga menunjukkan adanya segmen pengguna yang merasa platform ini belum sepenuhnya relevan atau bermanfaat bagi kehidupan mereka. Nah, selanjutnya tingkat pengetahuan responden mengenai Cagup Sumbar Epyardi Asda menunjukkan variasi yang signifikan. Sebanyak 40,9% responden mengaku sudah mengenal Epyardi Asda, sedangkan 45,5%
menyatakan bahwa sedikit mengetahui atau bahkan kurang mengetahui tentang FYP ASDA. Sisa responden yakni 13,6% mengungkapkan bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui informasi tentang FYP ASDA. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada cukup banyak responden yang mengenali FYP ASDA, mayoritas memiliki pengetahuan yang terbatas dan bahkan tidak mengetahuinya sama sekali. Selanjutnya, responden menunjukkan pandangan negatif terhadap cakup sumber FYP ASDA berdasarkan informasi yang mereka terima melalui aplikasi TikTok. Beberapa poin utama yang diungkapkan mencakup yang pertama yaitu efek negatif pada persepsi responden. Banyak responden yang menekankan perilaku yang dianggap kurang pantas, seperti kebiasaan mengucapkan kata-kata kasar, kampanye yang dianggap terlalu terbuka dan emosional, serta sikap yang dinilai menjatuhkan lawan publik. 2. Responden memperhatikan bahwa banyak warga TikTok mengancam FYP ASDA terutama di kolom komentar yang dapat berkontribusi pada persepsi publik yang negatif terhadap FYP ASDA. Yang ketiga, terdapat kritik mengenai cara debat FYP ASDA seperti mengedepankan prestasi kerjanya meskipun dianggap tidak merata, menggoda lawan politik, dan menunjukkan sikap yang kurang profesional. Berdasarkan tanggapan responden mengenai jumlah konten yang beredar di TikTok terkait cakup sumber FYP ASDA, dapat disimpulkan beberapa pandangan utama berikut. Yang pertama yaitu sebagian besar responden menyadari bahwa konten di TikTok memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Banyak yang menilai bahwa konten tersebut baik yang bersifat positif maupun negatif dapat mempengaruhi pandangan masyarakat dalam hal pemilihan pemimpin. Yang kedua, beberapa responden menyoroti bahwa banyak konten negatif mengenai FYP ASDA seperti emosinya, kemarahannya, dan cara berdebatnya yang dianggap kurang baik dapat memperburuk citranya. Yang ketiga yaitu beberapa responden menekankan pentingnya kelayakannya sebagai calon pemimpin. Beberapa responden menekankan pentingnya literasi media untuk menyaring informasi yang beredar. Ada kekhawatiran bahwa viralitas konten di TikTok berpotensi menyebabkan menyebarnya informasi yang dapat memanipulasi opini publik. Yang keempat, responden memberikan pandangan yang beragam tentang konten politik di TikTok. Sebagian menganggapnya positif karena dapat memberikan edukasi politik dan membantu masyarakat menilai calon pemimpin. Namun ada pula yang berpendapat negatif, terutama jika konten berisi ujaran kebencian atau ditonton oleh anak-anak yang dapat memberikan dampak buruk. Yang kelima yaitu ada saran agar masyarakat memberikan kritik yang konstruktif daripada menyebarkan kebencian di media sosial. Beberapa responden juga menilai bahwa apabila konten negatif terbukti tidak benar, perlu ada klarifikasi dari pihak tersebut dan konten yang keliru sebaiknya diturunkan. Yang keenam, beberapa responden menyatakan tidak mengikuti atau tidak banyak mengetahui tentang kasus ini, sehingga tidak memiliki pendapat yang jelas. Selanjutnya, tingkat pengetahuan responden mengenai ujaran kebencian terhadap cakup sumber FYP ASDA menunjukkan variasi yang rendah. Sebanyak 31,8% responden mengaku tidak tahu tentang ujaran kebencian. Tingkat pengetahuan responden mengenai ujaran kebencian terhadap cakup sumber FYP ASDA menunjukkan variasi yang rendah. Sebanyak 31,8% responden mengaku tidak tahu tentang ujaran kebencian terhadap FYP ASDA. Kemungkinannya video tersebut sudah banyak di-tag jadi sudah tidak terkenal lagi beritanya. Sedangkan 22,7% menyatakan sering mengetahui atau bahkan kadang-kadang mengetahui tentangnya. Sedangkan 13,6% mengungkapkan jarang mengetahui hal politik yang sedang terjadi. Sisa responden yakni 91% bahwa mereka sangat tahu dengan informasi tentang beliau. Hasil ini menunjukkan bahwa ada cukup banyak responden yang mengenali FYP ASDA. Mayoritas masih memiliki pengetahuan terbatas atau bahkan tidak mengetahui sama sekali. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden 36,6% memiliki pemahaman yang jelas mengenai apa yang dimaksud dalam ujaran kebencian di media sosial, terutama aplikasi TikTok. Sebagian besar responden mengidentifikasi ujaran kebencian sebagai segala bentuk pernyataan atau konten yang mengandung kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, etnis, dan pandangan politik. Ujaran kebencian di TikTok sangat mempengaruhi
opini publik tentang kandidat politik seperti coba dari ASDA, sekitar 18,2% responden memiliki pemahaman yang cukup mempengaruhi terhadap kandidat politik. Sedangkan 9,1% mereka benar-benar tidak mengetahui apakah itu mempengaruhi opini publik tentang kandidat politik tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya hal yang mempengaruhi dalam pemahaman mengenai batasan kebebasan pendapat dan ujaran kebencian yang merusak tatanan sosial. Mayoritas responden menunjukkan perspektif mahasiswa baru terhadap tindakan pengguna TikTok yang menyebabkan ujaran kebencian sangat tinggi, yaitu 50% responden menganggap tindakan tersebut sangatlah tidak etis, bahkan tidak pantas untuk dilakukan karena menyebabkan orang yang dapat ujaran tersebut sakit hati, bahkan bisa menyebabkan bunuh diri. Tapi namanya media sosial TikTok tanpa untuk mengekspresikan sesuatu atau bisa dibilang bebas berpendapat, tapi kita yang menggunakannya harus bijak dalam media sosial atau aplikasi TikTok tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat responden mengenai jumlah konten yang beredar di TikTok terkait cabut sumber FYP ASDA, dapat disimpulkan beberapa pandangan utama berikut ini. Yang pertama, banyak responden merasa bahwa penyebaran konten negatif tentang FYP ASDA di TikTok dapat mempengaruhi pandangan publik. Konten-konten tersebut bisa membentuk citra buruk terhadap beliau, yang mempengaruhi pandangan masyarakat tentang calon pemimpin tersebut. Dan aplikasi TikTok merupakan penyebaran informasi yang sangat cepat. Yang kedua, ada beberapa responden yang juga mengkhawatirkan dampak negatif konten tersebut, terutama bagi anak-anak di bawah umur yang mungkin meniru tindakan atau bahasa yang digunakan dalam video-video tersebut. Hal ini menjadi kekhawatiran mengenai pengaruh buruk media sosial atau platform TikTok pada perkembangan mental dan sikap generasi muda. Yang ketiga, beberapa pendapat responden menyarankan agar kritik disampaikan dengan cara yang lebih konstruktif dan tidak menyebarkan kebencian di media sosial. Menghujat seseorang atau membuat konten yang menyudutkan dapat merusak reputasi dan hubungan sosial, serta berpotensi menambah ketegangan politik agar tidak terjadi hal-hal yang di luar kendali akibat ketika ujaran tersebut. Baik, yang 4.2.2 kesimpulan hasil. Ujaran kebencian merupakan bentuk komunikasi yang berisi pesan-pesan yang bersifat merendahkan, kata-kata kasar, atau menyerang individu atau kelompok berdasarkan identitas mereka, seperti ras, agama, atau pandangan politik. Dampak yang ditimbulkan oleh ujaran kebencian sangatlah merusak karena tidak hanya dapat memicu kekerasan fisik maupun verbal, tetapi juga dapat memperburuk ketegangan sosial serta memperdalam polarisasi antar politik. Berdasarkan hasil penelitian mengenai ujaran kebencian di platform TikTok sebagai tantangan terhadap generasi muda saat ini, dapat disimpulkan bahwa fenomena ini memiliki dampak yang signifikan terhadap keharmonisan sosial di Indonesia. Mayoritas responden merupakan mahasiswa Fakultas Keperawatan dan Teknologi Informasi dengan tingkat akurasi yang tinggi, yaitu 95,5%. Hal ini mencerminkan bahwa TikTok telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka, menunjukkan daya tarik platform dalam konten dan fiturnya. Responden juga melihat TikTok sebagai sumber informasi berguna, itu 54,5%, dan sangat berguna, 40,9%. Menjelaskan peran platform ini sebagai alat untuk mendapatkan informasi aktual, meskipun sebagian besar responden mengenai FYP dan tingkat pengetahuan mereka tentangnya bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua informasi yang tersedia di TikTok diterima dengan baik atau dipahami oleh pengguna. Opini negatif terhadap FYP dan platform ini dipengaruhi oleh perilaku yang dianggap tidak pantas, seperti penggunaan kata-kata kasar dan kurangnya profesionalisme dalam debat, serta komentar negatif yang berkontribusi pada persepsi negatif terhadapnya. Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah strategis yang perlu diambil antara lain adalah peningkatan literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang etika berkomunikasi di media sosial, lebih tepatnya platform TikTok, pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan platform TikTok terhadap penyebaran ujaran kebencian. Baik, selanjutnya itu masuk ke 5, yaitu kesimpulan nomor 21. Kesimpulan pertama, penelitian ini kemudian mengindikasi bahwa telah menjadi platform utama bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, termasuk tentang politik. Konten terkait satu sumber FYP ASDA yang beredar di TikTok, terutama yang bersifat negatif, telah mempengaruhi opini publik. TikTok terbukti sangat berpengaruh dalam opini publik, terutama
saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi laporan proyek kali ini. Lebih dan kurang kami minta maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.